Wis. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Pak. Ya. Silakan duduk Mas. Iya, Pak. Gimana kabarmu hari ini Mas Rian? Baik, Pak. Tadi pelajarannya aman kan semuanya? Aman, Pak. Oke. Lancar hari ini. Baiklah. Kamu udah makan belum ini? Belum, Pak. Soalnya ibu saya belum buat nasi, Pak, tadi pagi. Dan saya nggak sempat sarapan. Oh Iya. Dan nanti setelah sesi konseling ini nanti kamu boleh makan dulu sebelum masuk ke Iya. kelas ya. Terima kasih, Pak. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya. Oke. Ya, jadi kamu nggak usah terlalu gugup dan nggak usah canggung. Di sini Bapak itu dapat info dari wali kelas kamu, dari Pak Nardi. Iya. Kamu tuh sering nggak masuk sekolah karena dibully ya. Iya, betul, Pak. Tuh, kamu tuh kalau Bapak boleh tahu ini. Kamu jawab dengan jujur ya. Iya, iya, Pak. Pasti, Pak. Oke. Jadi biar aman dan nyaman, Bapak di sini mau jelaskan. Di sini kita itu akan saling menjaga kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Setuju? Setuju, Pak. Baiklah. Jadi sebelum Bapak mulai, oh ya sebelum ini Bapak mau tanya ini. Iya, silakan, Pak. Kamu sudah pernah konseling individual belum sebelumnya? Belum, Pak. Ini baru pertama kali saya konseling individual, Pak. Oh baru pertama Iya. kali ya. Oke, baiklah. Biar obrolan kita lebih rapi lagi, lebih nyaman lagi ya Mas ya. Iya. Bapak punya lembaran LKPD. Tadi ada murid yang sebelumnya itu juga Bapak beri LKPD untuk mengisi lembar-lembar di sini, untuk menyelesaikan masalah mereka lah, membantu. Semoga lebih membantu. Ini kamu bisa mengisi nama, kelas di sini juga ya. Sudah, Pak. Oke. Mas Rian, sebelumnya saya ini mau tanya, Anda itu dibully di kelas itu karena apa? Jadi gini, Pak, saya itu dibully sama teman-teman saya karena saya ingin bercita-cita menjadi seorang artis, Pak, aktor itu, Pak. Entertainer, Pak. Oh, Iya. entertainment ya, Iya. jadi influencer. Iya, kayak main film, buat lagu dan lain-lain, Pak, kayak gitu, Pak. Teman saya itu kayak bully saya, kayak saya dibilang narsis gitu, Pak. Iya, iya. Karena saya kan juga suka buat video apa di video gitu, Pak. Jadi saya kayak ngerasa kayak nggak suka mungkin ya, Pak. Bisa jadi dibully. Jadi oke, Bapak udah tahu permasalahan kamu ya ini ya. Jadi begini Mas Rian, kamu boleh untuk berjasa jadi konten kreator. Iya. Kalau tentang pembulian haters itu sudah biasa, karena pada dasarnya banyak artis-artis itu mereka yang memulai karirnya itu dari cacian, makian dan bully-bulian gitu Mas ya. Kamu bisa melawan hal itu Mas ya. Jangan sampai hal tersebut menghambat kamu untuk tidak masuk kelas itu, karena eman-eman Mas, kamu kan udah kelas 11 nih Ya, kelas 11, Pak. ya. Kamu 2 tahun lagi ini lulus kan, kelas 12 lah lulus kan, 2 tahun ya. Iya. Iya, 1 tahun ya, 2 tahun lah. 2
tahun kamu lulus. Setelah kamu lulus kamu bolehlah mengembangkan bakat kamu di sana untuk mengejar cita-cita kamu. Ya tapi jangan sampai yang penting itu satu, pendidikan itu tetap nomor satu mas ya. Iya pak. Oke, sekarang coba kamu buka di LKPD kamu ini Bagaimana pak? di dalam kehidupannya. Nah itu jika bayangkan jika nanti malam ada suatu keajaiban dunia. Besok pagi orang-orang yang membuli kamu itu mereka akan sadar bahwa kamu itu sebenarnya kamu itu orang hebat, bahwa kamu itu berbakat dan bisa mengembangkan ilmu kamu untuk bersosialisasi di sosial media itu lebih positif. Bagaimana mas? Kalau saya membayangkan itu pasti saya akan jadi lebih senang pak, karena teman-teman saya pasti kan yang tadi mendukung ya pak, dan saya lebih semangat juga membuat kontennya, pasti akan lebih giat lagi dan ya kayak begitu pak. Kalau di sekolah ini ya, kalau di sekolah perubahan apa yang akan terlihat ketika kamu menjadi seorang content creator nanti? Kalau di sekolah ya pak, Ya. pasti kan saya akan lebih berbeda pak, karena teman saya sudah nggak membeli saya seperti yang bapak yang tadi. Saya akan jadi lebih pede lagi membuat video di sekolah, di kelas juga, yang pastinya membuat video yang positif ya pak ya. Akankah kamu akan mempromosikan sekolah kita ini Ya, pasti untuk pak. menjadi lebih baik lagi? Kalau tidak, kita tuh sekolah yang gini nih, sekolah di sini tuh bagus gini gitu. Kamu bakal seperti itu nggak mas? Kalau kamu sudah menjadi konten kreator yang besar kan? Ya, kalau saya sudah menjadi konten kreator yang besar ya pak, pasti saya akan mempromosikan sekolah ini pak, pastinya. Kayak sekolah ini bagus, kayak siswanya juga pintar-pintar ya gitu pak. Oke, bagus. Sekarang kita pakai skala 1 sampai 10 mas ya. Skala 1 sampai 10, angka 10 adalah kondisi ideal dan angka 1 adalah yang paling buruk. Kamu sekarang berada di angka mana? Untuk sekarang saya berada di angka 5 pak. 5. Iya, Kenapa tidak 4 atau 3? karena sekarang saya masih kayak nggak enak pak, karena banyak yang membuli saya gitu pak, nggak tahu saya solusinya gimana gitu pak, belum tahu. Oke, bagus. Bagus kalau kamu dari angka 5 naik ke 6. Perubahan kecil apa yang terlihat dalam minggu ini? Kalau dalam minggu ini pasti saya akan lebih introspeksi diri pak, apa yang membuat saya dibully, dan saya jadi lebih gak terlalu narsis lah pak, pastinya pak. Kayak bersosialisasi dengan teman, mencari topik yang baik. Oke, baiklah. Baik, oke, kamu tulis di target kamu di catatan kecil LKPD ya. Bersosialisasi target di angka berapa? 5 tadi ya? Ya, Tadi 4 ya? 5 Oh 5, ya. berarti naik ke 6. Yang ke 6 bersosialisasi lebih luas lagi. Sekarang skala keyakinan kamu, seberapa yakin kamu bisa mencoba langkah kecil itu? Kalau seberapa yakin, saya yakin pak, seperti yang bapak berdiri bilang tadi, saya juga pasti harus memiliki keyakinan bahwa saya bisa. Ya walaupun banyak yang membeli saya, pasti saya akan lebih membuktikan lagi bahwa saya itu benar dan yang membeli saya itu salah gitu pak. Baik. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tahap inti ya mas. Iya. Sekian. Kita masuk ke execution finding. Ya, begitulah. Ya. Oke, Mas Rian, pernah nggak Anda ada waktu
waktu untuk masuk ke kelas untuk belajar, jadi tidak hanya untuk konten aja dan menghiraukan mereka para pembuli. Pernah nggak Mas? Kalau berusaha meluangkan waktu pernah sih Pak, tapi kalau untuk menghiraukan itu agak sulit ya Pak, karena ya mereka itu dari front yang sama. Pasti saya kalau masuk itu ya pasti ya selalu ada yang membuli gitu Pak, satu dua orang. Kalau mau menghiraukan itu agak susah gitu Pak. Ya, tapi saya berusaha juga untuk fokus ke pelajaran. Kalau yang membuli itu agak susah Pak, untuk menghilangkan. Oke, bagus ya, lumayan lah ya Mas ya. Ya. Lalu untuk bagaimana dengan tugas yang mendekati deadline? Apakah kamu bisa bagi waktumu? Kalau tugas yang mendekati deadline itu alhamdulillah bisa Pak, walaupun ada keteteran ya Pak, karena deadline banyak gitu Pak. Saya berusaha untuk menyelesaikannya tepat waktu gitu Pak, walaupun kadang ya ada bulian yang tadi saya berusaha untuk menghiraukannya sedikit walaupun agak susah ya. Oke. Selain itu, kamu pernah nggak berhenti karena ada batasan dalam diri kamu? Karena kamu sering dibully sama komentar-komentar jahat dari orang-orang. Ya, kalau berhenti saya pernah Pak, saya juga ada keinginan berhenti apa karena dibully tadi. Saya juga kepikiran kok teman saya membuli saya terus, apa yang saya lakukan ini salah atau bagaimana. Jadi saya ada keinginan kepikiran itu untuk berhenti membuat konten kayak video, kayak buat kayak film-film pendek gitu Pak. Saya keinginan berhenti juga ada karena sering dibully gitu Pak, kayak nggak pede gitu Pak. Nah, dari cerita kamu tadi, kamu sudah punya bukti bahwa kamu bisa mengontrol diri kamu. Agar rencananya lebih jelas lagi, kita tulis singkat di KPD kamu ya. Ya Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke. Menurut kamu nih, mulai dari minggu ini, apa yang akan kamu tindak lanjuti ketika kamu sedang di blok, saat kamu mendapatkan bulian dari teman-teman kamu? Yang pastinya saya akan lebih introspeksi diri Pak. Kalau saya ada dibully, apa sih yang salah teman-teman diri saya? Dan saya juga pasti kalau untuk pelajaran saya akan lebih fokus ke pelajaran Pak. Walaupun saya membuli saya, pasti saya akan lebih menghiraukannya gitu Pak. Baik. Kalau sudah kamu menghiraukannya, apakah kamu punya aktivitas pengganti? Seperti kayaknya ketika kamu sedang down ini, kamu punya untuk kayak melakukan kegiatan yang lain lebih positif, kayak contoh seperti olahraga atau beribadah, membantu orang tua seperti itu. Apakah ada? Iya. Saya itu kayak membantu orang tua juga Pak, kayak mencuci piring, baju, dan lainnya. Kalau untuk kegiatan lain ini seperti kayak PS Pak. Ya, kan itu bisa lebih fresh itu Pak kalau saya main PS, karena agak pikiran yang membuli-buli itu hilang, walaupun hilang Pak walaupun sebentar Pak. Itu berarti game ya Mas? Iya. Kayak game konsol ya? Iya iya Pak. Oke. Biar kamu terbantu untuk menghilangkan rasa stres kamu, Iya Pak. Bapak punya satu video, itu nanti Bapak kirim di WA kamu ya Mas ya. Iya, Itu Pak. sebagai motivasi, Iya. sebagai ajaran. Jadi sama Mas,
Dari video ini menceritakan tentang seorang yang ingin mengembangkan karirnya dengan fasilitas seadanya, tapi teman-temannya itu membuli dia karena dia itu terlalu memaksa gitu. Tapi hasil usaha itu tidak menyalahkan hasil. Ya, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Ternyata hasilnya itu sangat benar-benar memuaskan. Itu hasilnya. Ini Pak kirim ya? Iya, nanti saya cek Pak. Ya, video itu juga film pendek Mas ya. Itu sekitar 20 menit. Tentang apa itu Pak filmnya? Ya itu tadi. Itu filmnya itu tentang menceritakan tentang Kayak motivasi lagi ya Pak? ya sama Mas, sama kayak ceritanya Mas Rian. Jadi itu filmnya itu nanti menceritakan tentang seorang anak sekolah, dia yang menjadi seorang konten kreator, tapi dia tidak punya kamera yang kamera yang pas-pasan Mas itu, dan kualitas video itu juga masih kurang baik lah di waktu itu. Tapi seiringnya dia ternyata kontennya dia juga ramai, dan hujatan tersebut dia itu bisa mendapatkan peringkat yang tinggi dan mendapatkan uang dari sana, dan akhirnya dia mengeluarkan sebagian uangnya dari hasil kontennya itu untuk upgrade ke peralatan yang lebih bagus dan canggih lagi. Oh, baik Pak. Saya tonton Pak. Ya. Jadi selain LKPD nih, kamu boleh tulis ringkasan singkat di buku catatan. Di buku catatan kamu di sini aja ya, di LKPD-nya. Nah, di situ strategi pengganti kamu ketika rencana-rencana kamu tadi itu jika tidak berhasil. Jika kamu menyiapkan plan. Sudah? Sudah Pak. Baik. Sekarang tentang skala lagi. Setelah kamu memiliki rencana ini, dari angka 1 sampai 10, kamu berada di angka berapa? Nah, sekarang 8 Pak. 8? Iya. Naik lebih tinggi lagi ya? Iya Pak. Oke. Kenapa kamu bisa gimana ya? Apa yang bisa membuat kamu untuk bertahan di angka 8 ini? Karena saya juga membuat rencana yang Bapak suruh tadi Pak. Misal kayak ini, kayak saya lebih fokus lagi ke pelajaran, walaupun banyak teman yang membuli. Saya juga pasti akan lebih menunjukkan lagi Pak. Walaupun teman saya membuli, saya akan membuktikan gitu Pak, bahwa saya itu baik, bagus lah. Saya membuktikan bahwa yang saya lakukan itu membuahkan hasil gitu Pak. Ya dapat berpenghasilan gitu Pak. Video satu Pak, kayak buat video pendek, misal kayak di YouTube gitu Pak. Ada adsense-nya gitu Pak. Iya. Ya, saya membuktikannya seperti itu Pak. Berarti kamu mainnya di YouTube ya Mas? Iya, YouTube juga Pak. Instagram. Instagram. Reels. Ya, Reels. Terus apa lagi Mas? TikTok. Ya. Terus ya kayak sejauh ini masih itu Pak, 3 itu. Twitter gitu juga? Twitter belum Pak. Belum Pak? Iya. Tapi akankah Anda, Mas Riani, mencoba untuk menjangkau Twitter Mas? Kalau misal kayak pasarnya rame, pasti saya akan menjangkau Pak. Gitu. Saya tuh kan jarang tuh Mas buka HP Mas. Iya. Baik, saya tuh cari video-video itu untuk pelajaran di sekolah tadi gitu. Dan ya siapa tahu nih kontennya Mas Rian berdampak positif nih, nanti Bapak bisa bantu untuk kayak menjadi bahan untuk Bapak untuk apa? Praktek apa ya namanya? Materi pelajaran. Iya, buat materi pelajaran kayak
ini ya motivasi ini nih, membawa positif Iya. nih karena ini konten positif nih gitu. Nah kamu itu eh, konten kamu itu biasanya itu menceritakan tentang apa mas? Ya, konten saya itu yang di TikTok tuh pak, Hmm. misalnya kayak sains gitu pak. Oh sains. Iya, kayak eksperimen-eksperimen gitu pak. Oh iya iya Iya. tahu bapak tahu. Aku sering lewat itu. Iya, kayak gitu pak. Itu berarti kayak mengajarkan ya edukasi Ya, ya mas? edukasi. Edukasi Iya. benar-benar. Bagus bagus mas itu bisa nanti bisa dipakai untuk guru IPA, Iya. guru-guru kimia di sana mas. Oke. Jadi eh, ini bapak mau tanya nih, mungkin supaya kamu lebih cerita lebih banyak lagi. Iya pak. Kamu bagaimana sih sebenarnya? Kenapa sih kok bisa awalnya kamu bisa dibully sama teman-teman? Kita sharing-sharing aja, cerita santai aja nih. Ini sekarang. Awalnya begini pak, saya kan sering ke sekolah itu kayak membuat video, kayak bapak saya video, di kelas saya video, kayak teman saya itu kayak membuli saya kayak artis mentok kayak isi video gitu pak. Gitu kayak kayak siapa itu, kayak Pagil gitu pak, juga sering beli saya Oh, Fadil, ya, karena usop gitu kan pak. Usop. Iya usop. Oh iya, saya tahu. Oh mereka itu teman dekat ya mas? Iya dekat mas apa. Ya, mereka itu kemarin beberapa hari lalu sudah masuk ruang BK juga bully orang juga. Beli lah. Iya, bully anak murid lain. Ya, mas, Bapak nggak bisa cerita karena sudah rahasia ya. Gitu. Terus apa lagi mas? Dari situ kan saya jadi kayak nggak pede pak, kenapa sih kak dia membeli terus, apa yang salah dengan aku tuh, apa yang salah gitu pak. Karena saya benar itu dia masih beli terus, kayak aneh gitu pak. Paham paham, bapak paham sekali. Oke. Terus apa lagi ada lagi nggak kalau ke saya? Kalau yang lain itu ada sih pak, misal kayak walaupun di luar sekolah itu pak, Ya. dia juga sering membeli itu pak. Oh. Di jalan gitu pak, ngata-ngatain gitu pak, kayak yakin saya juga pak. Tapi kamu sudah bisa mendapatkan uang tidak dari konten-konten kamu ini? Alhamdulillah bisa pak, walaupun ya belum banyak ya pak. Oh nggak apa-apa. Ya, Itu bisa sudah sedikit. masuk kemajuan mas. Ya, terima kasih pak. Sekarang anak muda kayak mas ini yang dibutuhkan. Ya. Mas jangan terlalu pikir mas. Misalkan orang itu dari berserah mas, itu mereka tuh nggak akan ada gunanya nanti kalau mereka mau mengejar Mas Rian, karena suksesnya Mas Rian nanti yang menikmati juga Mas Rian sendiri, bukan para pembuli-pembulinya Mas Rian. Itu. Oke. Rian hari ini sudah menyusun rencana yang konkret ya. Iya Kita pak. masuk ke topik lagi. Kamu siap menjalankan selama seminggu dicatat LKPD? Siap pak. Siap, sanggup. Oke. Oke, jadi di sini Bapak akan kamu setiap selesai menjalani satu hari kegiatan kamu mencatat evaluasi dalam diri kamu. Apa yang harus kamu benar, apa yang salah tentang hari ini kamu catat dan besok dievaluasi dan menjadi evaluasi pada malam hari, dan besok kamu bisa grow lagi, berkembang lagi, tumbuh lagi dan lagi hingga kamu mencapai titik tinggi dalam hidup kamu. Iya pak, pasti pak. Saya akan evaluasi pak. Ya. Dan ingat kamu jangan lagi ngobrol sekolah karena kamu minder, karena kamu dibully terus sekolah. Biarkan saja mereka, karena mereka nggak akan merasakan rasanya jadi kamu, senangnya jadi kamu. Mungkin senangnya mereka itu membeli, tapi senangnya kamu kan cuma konten. Ya aja. Tuh. Oke. Minggu depan kita evaluasi ya catatan harian itu di tabel pemantauan. Oke. Baik pak. Di rumah kamu juga isi refleksi. Di akhirnya ada 4 pertanyaan dengan singkat, lalu dibawa ke bapak.
yang ini. Baik Pak. Ini kan ada 4 nih. Nah itu nanti itu diisi. Dan terakhir kamu sebut satu kalimat pengingat buat diri kamu. Satu kalimat pengingat seperti kayak apa ya? Seperti contoh kayak saya tidak takut untuk dibully. Saat kamu bisa mengatakan hal itu dalam diri kamu, kamu bisa tumbuh lagi. Gitu. Baiklah, mungkin segitu saja konseling pada siang hari ini. Mari kita tutup ya dengan doa yang singkat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, mari kita berdoa sebelum Bapak tutup ini. Mari berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Dan. Dan boleh keluar makan dulu nggak apa-apa, Bapak kasih waktu 10 menit. Nanti kalau udah 10 menit Bapak kabari kamu harus udah ngepak kamu di kelas ya Mas. Baik Pak. Oke. Makasih ya Pak. Siap. Sarannya. Ya, hati-hati. Terima kasih Ya. Mas Dan. Kurang menit dulu. Ya, boleh nek ngawasi waktu dulu. 6 green. Alah, Berapa? ada. Iya. Tahu, paten apa? Kurang